nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Adabul Mufrad pada bab man zara qauman fa ta'ima indahum, bab tentang orang yang berkunjung kepada suatu kaum, suatu keluarga, seseorang, kemudian makan bersama mereka. Haddatsana Muhammad bin Sallam qal haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung kepada sebuah keluarga dari kalangan Ansor, sahabat-sahabat Ansor. Pernah mengunjungi salah satu rumah dari sahabat-sahabat Ansor, fa ta'ima indahum, kemudian makan bersama mereka di tempat mereka. Fa ta'ima indahum ta'aman. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Ketika beliau keluar, beliau menyuruh untuk menyiapkan sebuah tempat di rumahnya. Fa nudiha lau ala bisatin. Kemudian disuruh untuk dihamparkan tikar. Fa shalla alaihi wa da'a lahum. Kemudian beliau salat di situ dan mendoakan mereka. Hadis ini dinyatakan sahih Al-Albani dan juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini kisah bagaimana Rasulullah SAW mengunjungi para sahabat-sahabatnya, di antaranya mengunjungi sahabat Ansor. Dan di antara kewajiban tuan rumah adalah memuliakan tamu. Ketika tamu datang dimuliakan, minimal disuguhi ya air lah ya, air putih ya, atau apa yang ada, syukur-syukur ada camilannya, snacknya. Kalau tidak ada ya yang penting sambut dengan ramah ya. Dan terkadang tuan rumah itu kemudian memberikan apa? Hidangan makan. Ayo kita makan. Lah ketika ditawari makan, kalau memang kita berkenan, ya akan makan. Misalnya nggak usah riku pakai wuh. Kalau orang Jawa kan sampun badal belum. Ya, nggak usah riku pakai wuh. Kalau memang ditawari makan, mau ya makan. Ya, kalau memang sudah kenyang, misalnya saya masih kenyang, nggak masalah. Tapi kalau memang kita masih mungkin makan dalam rangka menghormati tawaran mereka. Karena tuan rumah nggak merepotkan tuan rumah sebenarnya, karena mereka juga menunaikan kewajiban mereka, yaitu menjamu tamu. Apalagi tamu dari jauh. Ya, kalau tamu dekat ya cukup hidangkan dela ya. Kalau tamu jauh ya kalau bisa ya yang agak sedikit ya kenyang begitu kan. Maka juga butuh perjalanan jauh. Kalau zaman dulu kala zaman Rasul itu tamu jauh, para sahabat sembelih kambing. Kalau kita ya kayaknya kambing terlalu mahal ya, ayam. Sama saja sebenarnya. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dijamu makan oleh tuan rumah,
selesai makan tidak langsung pulang. Kalau kita kan habis makan terus pulang, ya. Nah, ya enggak masalah sih. Itu enggak masalah. Tetapi alangkah baiknya kebaikan tuan rumah itu dibayar dengan sesuatu yang bisa menyenangkan mereka, bukan materi, tapi dengan doa. Dengan doa. Ya, didoakan semoga rezekinya lancar, ya, dan yang paling penting imannya tambah kuat, gitu kan? Di tengah-tengah badai terpaan fitnah, syubhat yang semakin hari semakin jadi, ya. Semoga bisa istiqomah di atas jalan Allah, istiqomah di atas agama yang lurus, ya. Semoga bisa tambah lancar rezekinya, ya. Yang belum nikah ya semoga cepat-cepat dapat jodoh, kan begitu. Yang solehah gitu, ya. Doakan saja, enggak masalah, ya. Nah, bahkan diperbolehkan untuk menjadikan barokah di rumah tuan rumah dengan melaksanakan sholat sunnah. Nah, Rasul sholat sunnah apa? Kok tiba-tiba Rasul minta di sebuah tempat Rasul sholat 2 rakaat? Ini sholat sunnah apa? Inilah yang kemudian disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunat yang boleh dikerjakan kapanpun dan dimanapun, selama tidak pada tempat yang terlarang dan waktu yang terlarang, ya kan? Kita senggang, tidak ada kerjaan apa-apa, ya. Kemudian daripada saya kemudian nganggur, tidak ngapa-ngapain, saya sholat sunnah. Ya, ini sholat sunnah mutlak. Seperti disunahkan pula ketika hari Jumat, ketika datang awal zikir dan sebagainya, silahkan. Ketika misalnya mau sholat boleh. Dalam hadis Muslim diriwayatkan disunahkan untuk sholat sunnah masna 2-2 sampai imam naik mimbar. Entah berapa banyaknya jangan dihitung. Jangan dihitung. Namanya sholat sunnah mutlak, minimal 2, maksimal tidak terbatas. Yang penting masna 2-2. Ini namanya sholat sunnah mutlak, tidak dihitung jumlahnya. Yang jelas minimal 2. Udah silakan. Kalau dihitung malah jadi masalah. Ini sholat apa? Oh, saya mau sholat 10 rakaat. Sholat apa? Kalau ada alasannya boleh. Oh, saya sholat duha, silakan. Ya kan? Tapi kalau tidak ada alasannya, tidak boleh. Oh, saya mau sholat mutlak 12 rakaat. Kenapa harus 12? Ya, kenapa tidak 20? Kenapa enggak 40? Nah, ini, ya. Ketika itu suatu hal yang memang sholat sunnah mutlak yang memang tidak ada alasan selain ingin mengerjakan sholat, maka kerjakanlah secara mutlak. Karena yang namanya bid'ah itu adalah menjadikan apa yang mutlak menjadi muqayyad, dan apa yang muqayyad menjadi mutlak, dibalik-balik. Itu sebab utama munculnya bid'ah itu. Ya, kalau memang nggak dibatasi jangan dibatasi, ya kan? Kalau dibatasi jangan dimutlakkan. Ini jangan dibalik-balik. Ya, seperti misalnya sholat sebelum Jumat, itu sebelum azan Jumat. Begitu masuk masjid, sholat masna 2-2 sampai imam naik mimbar, berhenti. Namanya sholat sunnah mutlak boleh. Tapi kalau dibatasi 2 rakaat antara adzan pertama dan adzan kedua dengan niat sholat qobliyah Jumat, ini bid'ah. Paham ya? Jadi yang mutlak jangan dibatasi, jangan ditakkid, jangan dibikin muqayyad. Yang dibatasi yang muqayyad, jangan dibikin mutlak. Ini kaidahnya seperti itu dalam beragama. Kenapa? Kita beragama menurut perintah Allah dan contoh dari Rasulullah. Ya, jadi sebab munculnya kesalahan dan bid'ah itu. Sebab paling banyak, maka ini contoh soal bid'ah yang idhofi, bid'ah idhofiyah. Kok ada dalilnya kok?
Sempat saya juga heran ya. Ada orang mengatakan, ada dalilnya Rasulullah merayakan haulnya ibunya. Ya Allah, itu bukan dalil, ya kan? Itu sesuatu hal yang tidak jadi dasar. Andai kata itu sebagai dasar, pasti akan dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nah, ini kan masalah-masalah terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya bacaan apa, berkunjung ke makam ibunya, kemudian bacaan apa yang Rasul baca ketika itu, lo dimutlakkan untuk semuanya, nggak bisa begitu. Yang mutlak jangan dimuqayyadkan, jangan dimutlakkan, jangan tukar-tukar. Kayak keutamaan membaca tahlil, ya kan? Membaca tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah, itu mutlak. Silakan perbanyak bacaan tahlil, silakan tahlilan yang banyak, ya, itu sunnah. Tapi mutlak, jangan hanya pada hari ketiga, ketujuh. Ini ngawur. Oh, itu amalannya tabiin, ada yang ngomong begitu, ya. Itu kan bukan tahlil, itu sedekah ngasih makan. Itu pun hanya perbuatan tabi'in, ya kan? Dengan alasan supaya dengan sedekah atas nama si mayit, kemudian azabnya diringankan, kan begitu? Itu hanya perbuatan tabi'in. Perbuatan tabi'in tidak menjadi dalil, lain dengan perbuatan sahabat. Kalau perbuatan tabi'in sesuai dengan hadis ataupun athar dari sahabat Nabi, silakan. Kalau perbuatan sahabat bisa jadi dalil, kalau tidak ada yang mengingkari. Tapi kalau amalan tabi'in tidak, amalan tabi'in tidak, apakah bisa jadi bid'ah? Tergantung. Untuk amalan mutlak ngasih makan, silakan. Hari ketujuh saya mau ngasih makan, saya beli ramas, saya bagi-bagikan, silakan. Tapi kalau harus ngumpulin orang dengan ritual khusus, acara khusus, berarti mentakyid apa yang mutlak, ini jadi bid'ah. Kalau mau mengamalkan sunnahnya tabi'in, silakan beli ramas atau beli nasi kotak, terus bagi-bagi pada tetangga yang miskin, kasih ke rumah masing-masing. Kan begitu amalannya kan? Kalau itu mau diamalkan silakan, tapi itu bukan dalil. Kan tidak ada amalan dari sahabat Nabi, itu pun bukan seluruh tabi'in, hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja yang tidak diamalkan oleh para ulama yang masyhur setelahnya. Nggak diamalkan oleh Imam Abu Hanifah, nggak diamalkan oleh Imam Syafi'i, nggak diamalkan oleh Imam Malik, nggak diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Bukhari, nggak diamalkan. Nah, memang nggak ada dalil. Cuma perbuatan ijtihad seorang tabi'in saja. Kalau ijtihad berarti apa? Bisa benar, bisa salah. Tapi kan jangan bid'ahkan. Ya silakan, kita nggak membid'ahkan kalau memang caranya mutlak tadi, hanya sedekah, iya kan? Silakan. Tapi masalah zaman sekarang kan tidak. Nggak cuma bagi-bagi makanan, tapi apa? Ngumpulin orang, terus bikin ritual khusus, terus mengharuskan seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti malah katain Wahabi. Nah, ini yang namanya keblinger. Perkara yang mutlak kemudian dimuqayyadkan tanpa dalil. Kalau memang itu suatu hal yang baik, yang memang sesuatu hal yang utama, pasti seluruh tabi'in melakukan. Pasti generasi setelahnya seluruh para tabi'in melakukan. Para imam-imam yang masyhur dari Ahlus Sunnah semuanya pasti melakukan. Mana keterangannya? Ada enggak? Begitu ya? 6. Semacam ini Rasul bertamu, kemudian setelah selesai bertamu Rasulullah dikasih makan, dijamu makan, dijamu oleh tuan rumah makanan. Setelah makan, selesai makan, Rasul minta disiapin tempat untuk sholat sunnah mutlak. Artinya
Dan ingat ya, ini sholat sunnah mutlak dan ini tidak selalu Rasul kerjakan. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak, tapi sunnahnya mendoakan tuan rumah yang menjamu makan. Mendoakan. Bisa mendoakan biasa, bisa pula dengan sholat. Tapi kalau sholat ini memang biasanya hanya Rasul ataupun para sahabat yang utama yang melakukan, ya kan? Ya. Karena memang keutamaan ketika rumahnya pernah dijadikan tempat sholat oleh Rasulullah, sehingga mereka pasti senang kalau tempatnya digunakan untuk tempat sholat sunnah oleh Rasul. Ya, tapi itu bukan suatu keharusan. Kenapa? Tidak setiap Rasul bertamu dan dijamu makan mesti sholat sunnah, tidak. Ya, itu berarti apa? Perkara ya mutlak. Maka silahkan, boleh mengamalkan, boleh tidak ada sholat sunnah khusus bertamu, tidak. Apa boleh jadikan sholat sunnah khusus bertamu? Tidak kan? Tidak. Artinya boleh mengamal, boleh tidak. Kenapa? Karena ini perkara yang terkait dengan mendoakan. Mendoakan bisa dengan doa biasa atau dengan sholat sunnah kemudian mendoakan. Ya, kenapa? Supaya tuan rumah merasa senang didoakan. Ya, ketika ada orang bertamu, kemudian dijamu makan, kemudian terima kasih, kita senang. Apalagi ketika didoakan, semoga barokah, rumahnya penuh barokah. Ya, silakan, bagus, lakukan itu. Nah, Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Shalih bin Umar al-Wasiti an Abi Khaldah qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah. Pernah Abdul Karim Abu Umayyah datang berkunjung kepada Abul Aliyah, salah seorang ulama tabi'in yang terkenal ahli tafsir. Sehingga kalau kita membaca tafsir Ma'thur, pasti nama beliau sering disebut-sebut. Ya, Abul Aliyah. Wa alaihi thiyabu suf. Ketika itu Abdul Karim Abu Umayyah menggunakan pakaian suf, bulu domba. Faqala Abul Aliyah. Maka Abul Aliyah berkata, "Innama hadhihi thiyabur rahban." Ini itu tidak lain hanyalah pakaiannya para pendeta, para rahib, pendeta Nasrani. In kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Sesungguhnya kaum muslimin ketika mereka berkunjung, saling berziarah, saling berkunjung, mereka itu memperbagus penampilan. Ini riwayat ini adalah maqfu. Apa maqfu? Kalau kita lihat hadis, kalau hadis disandarkan kepada Rasul namanya marfu. Ya, kalau disandarkan hanya kepada ucapan atau perbuatan sahabat Nabi, ya namanya apa? Mauquf pada sahabat siapa, begitu ya. Lah kalau disandarkan kepada generasi setelah sahabat, mungkin tabi'in, mungkin tabi'ut tabi'in atau para imam-imam besar dari kalangan Ahlussunnah, namanya maqtu. Namanya maqtu. Ya. Maka Syekh Al-Albani mengatakan sahihun maqtu. Ini riwayat sahih tapi hanya terhenti sampai dengan Abul Aliyah. Karena ini memang kisahnya Abul Aliyah. Ya, salah seorang ulama ahli tafsir dari generasi tabi'in. Ketika itu datanglah Abdul Karim Abu Umayyah kepada mengunjungi Abul Aliyah. Mengunjungi dalam keadaan memakai pakaian dari apa? Syukran jazakumullah, ya. Dalam keadaan memakai pakaian dari apa? Bulu domba.
Kenapa dari bulu domba? Karena ini pakaian zuhudnya Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian diikuti oleh para rahib-rahib Nasrani, para rahib ya, orang-orang para pendeta-pendeta Nasrani yang ingin berpenampilan hidup sederhana, maka mereka pakai pakaian dari bulu domba, suf. Lalu sebagian kaum muslimin ada yang ikut-ikutan memakai pakaian dari bulu domba untuk menandakan kesahajaan dan kesederhanaan. Maka kemudian muncullah istilah sufi. Di sufi, sebagian para ulama menyebutkan berasal dari kata suf, bulu domba. Karena pakaian mereka asal muasalnya pakai bulu domba, mengikuti siapa? Mengikuti zuhudnya Nabi Isa. Hal ini dibantah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Ghaib, beliau membantah, semestinya orang Islam itu tidak mengikuti pakaian zuhudnya Nabi Isa, tapi mengikuti pakaian zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umatnya Nabi Isa. Maka kalau mau pakaian zuhud, pakaian zuhudnya Rasulullah, bukan pakaian zuhudnya Nabi Isa. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menyalahkan kalangan sufi tasawuf yang berzuhud dengan tanda memakai baju dari bulu domba. Ya, saat itu belum muncul, ini saat zamannya Abu Aliyah belum muncul tasawuf. Ya, tapi sudah mulai ada gelagat-gelagat orang kepingin hidup sederhana, zuhud begitu ya, kemudian mengikuti zuhudnya Nabi Isa. Ini pakaiannya kayaknya sangat sederhana sekali, hanya dari bulu domba. Saya ingin ikut seperti itulah, supaya pertanda zuhud begitu. Ketika itu belum ada istilah sufi, masih istilah apa? Zahid, orang yang zuhud. Istilah sufi itu muncul setelah abad keempat, abad keempat Hijriah. Ya, itu baru muncul istilah sufi. Jadi dibedakan dalam sejarah ini. Kalau mulai muncul bibit-bibit untuk mengikuti pola hidup zuhudnya Nabi Isa sudah ada sejak pada masa tabi'in, tapi belum mengerucut kepada pemahaman sufi. Mulai mengerucut ke pemahaman sufi pada setelah abad keempat ya Hijriah. Jadi harus dibedakan antara mana yang memang belum jadi suatu istilah baku sufi begitu ya, dengan awal-awal kenapa bisa muncul seperti itu. Jadi bukan bibit awal sufi. Jadi kalau ada orang-orang sufi tersebut mengatakan, oh kami punya sanad rekod sampai dengan Rasulullah misalnya, ini adalah sanad palsu, penyandaran palsu, disandarkan pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Dan mereka punya sanad, rekodnya punya sanad, tapi sanadnya sangat nggak jelas. Kalau memang iya Abu Bakar mesti seperti itu, Umar seperti itu, Utsman seperti itu, Ali seperti itu, nyatanya tidak. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mengikuti gaya zuhudnya orang-orang sebelum Islam. Seperti misalnya di sini Abdul Karim Abu Umayyah, dia memakai baju bulu domba untuk menandakan hidup zuhud. Maka ditegur oleh Abu Aliyah. Abu Aliyah seorang yang alim, dengan dasar jelas hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ketika datang pakai baju bulu domba, ditegur sama Abu Aliyah. Ini pakaiannya rahib, pakaiannya pendeta. Ya, pakainya pendeta. Lah Anda seorang muslim. Maksudnya seorang muslim itu kalau mau bertamu, mau berkunjung, berhias diri, bukan malah pakai pakaiannya seperti ini dengan alasan zuhud. Nah, ini.
bentuk pengingkaran para tabi'in terhadap perkara-perkara yang tidak benar. Ya memang kita bisa mengingkari sebuah kemungkaran, ingkari. Sehingga bibit-bibit awal ini cepat-cepat runtuh. Kalau bibit-bibit awal nggak diingkari dari awal, berkembang terus. Karena ini menandakan apa? Gelagat mulai meniru zuhudnya Nabi Isa mulai marak ketika itu. Jadi tren. Ya. Maka beberapa para ulama tabi'in mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran. Ya, sampai dengan kemudian Islam berkembang sangat luas. Maka mulailah muncul ya pemahaman-pemahaman sufi tasawuf yang mengembangkan berbagai macam suhud-suhud dari agama-agama di luar Islam dimasukkan ke dalam Islam. Suhudnya Nabi Isa, ya, selain juga nanti dari budayanya orang-orang Hindu dan Buddha juga masuk, ya, Persia masuk, sehingga sufi itu gaduh-gaduh, ya, gaduh-gaduh, nggak jelas. Maka paling gampang disusupi oleh Syiah dan paling gampang dimanfaatkan, ya, untuk membelokkan ajaran Islam. Misalnya kita tahu bagaimana sufi di India misalnya kemudian dilebur oleh Guru Nanak menjadi agama Sikh, dicampurkan dengan agama Hindu dan Sufi, Islam Sufi digabung jadi agama Sikh. Gampang, paling gampang, ya, karena mereka nggak butuh kepada dalil, yang penting mereka banyak beramal, pada amal, fikir, ya. Sama di Indonesia juga sama. Di Indonesia yang paling banyak mudah berbaur dengan aliran kepercayaan animisme dan dinamisme adalah kaum sufi, ya. Karena memang mereka tidak mementingkan masalah akidah. Yang penting bagi mereka adalah ritual-ritual tapi nggak jelas akidahnya. Nah, itulah makanya ada pengingkaran dari para ulama-ulama termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah yang mengingkari amalan-amalan sufi yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi masalahnya kan nggak pernah dibaca itu buku. Di Indonesia kebanyakan tarekatnya Qadiriyah, Nasyabandiyah ini paling banyak, mayoritas tarekatnya. Tapi mereka mengklaim Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali mereka, tapi tidak pernah dibaca tuh bukunya. Ya, yang dibaca Pak, buku Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib itu biografi yang ditulis oleh orang lain. Yang nulis itu orang yang suka bikin masalah, ya, yaitu Al-Barzanji. Ini biang keroknya, biang kerok kultus kepada Nabi dan kepada para ulama. Ini Al-Barzanji ini, ya, dialah yang menulis keutamaan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan berbagai khurafat yang mengerikan. Kalau kita baca, nggak mungkin orang Islam seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan buku tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani atau pelajaran-pelajaran beliau yang diriwayatkan oleh anak-anaknya dalam kitab Fathur Rahman, Wafatul Rahmani, atau dalam kitab Futhul Ghaib, jauh berbeda, jauh berbeda. Bahkan dalam kitab Fathur Rahman, ya, beliau Fathur Rahmani, Wafatul Rahmani, beliau sampai mengatakan alaikum bimadhabis salaf, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan madhabnya para salaf, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u wa alaikum bimadhabis salaf, wajib kalian berpegang teguh, ittiba dengan sunnah, jangan membuat-buat bid'ah, dan wajib kalian berpegang dengan madhabnya para salaf. Ini ucapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Tapi kapan dibaca itu?
Dalam kitab beliau Al-Ghunyah, beliau juga mengatakan orang yang meniti jalan ini pertama kali dia harus paham akidah yang benar menurut para salafus saleh. Jelas ucapan beliau. Tapi orang-orang yang ikut tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah nggak pernah baca bukunya. Nggak pernah baca bukunya. Ya, padahal bukunya ada. Kalau saya ke toko buku, bukunya ada banyak dijual. Aneh. Kalau bilang nggak ada bukunya, masih apa banyak, kok saya juga beli. Ada bukunya. Dan diakui sebagai karya dari Syaikhul Qadir Jailani ataupun pelajaran-pelajaran beliau yang diriwayatkan oleh anak-anaknya. Tapi nggak pernah dibaca oleh mereka, malah dibaca manakibnya Al-Barzanji. Lalu manakibnya kalau disusun, kalau menyusun manakib yang menyusun ulama bagus. Manakib Imam Ahmad bin Hanbal yang menyusun seorang ulama bagus. Manakib Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i bagus, kenapa yang menyusun para ulama bagus. Begitu manakib Syaikhul Qadir Jailani yang nyusun orang sufi. Ya, akhirnya apa? Kultus. Karomahnya dilebih-lebihkan. Burung lewat di atas kepalanya mati. Orang hidup bisa masuk surga gara-gara mengaku muridnya Syaikhul Qadir Jailani. Syaikhul Qadir bisa merebut keranjang nyawanya malaikat maut sehingga tumpah keranjangnya, yang mati hidup lagi. Khurafat ini, ya Allah. Ya, banyak cerita khurafat yang nggak benar, yang bertentangan dengan ajarannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sama sebenarnya kayak kisah Wali Songo juga sama sebenarnya. Sama seperti kisahnya Wali Songo. Wali Songo yang kita tahu kan riwayatnya orientalis, ya kan? Riwayat orientalis, taunya dari cerita film, buku-buku komik, gitu kan? Ya mungkin orang orientalis. Tapi kalau baca bukunya langsung dari kitabnya Wali Songo beda isinya. Masalahnya bukunya Wali Songo sudah dibawa ke Eropa, dimuseumkan di sana. Kan di Indonesia nggak dirawat. Kalau manuskrip kuno di Indonesia sering nggak dirawat, ya, sehingga dibawa ke Eropa, disimpan di museum di Eropa. Kalau mau baca ya harus ke Eropa. Isinya bagus, mengajarkan agar kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Jelas, ya. Tapi sayangnya kan nggak pernah dibaca itu. Taunya Wali Songo seperti ini dari mana? Dari cerita film, komik. Sumbernya mana itu? Sumbernya mana? Padahal apa kata para ulama? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka orang bisa bicara semaunya, cerita semaunya. Atau bikin cerita sendiri tentang Wali Songo bisa. Bikin cerita Sunan Geseng bisa. Dia bertapa di hutan, terus hutan dibakar, nggak mati, tapi tubuhnya kosong. Maka disebut Sunan Geseng. Ada ceritanya. Ada ceritanya itu Sunan Geseng. Dikira nggak ada? Nggak tahu itu dari mana inspirasinya. Orang-orang sufi itu pintar banget membuat cerita klinik yang nggak nyata tapi dipercaya. Seperti itu. Maka kita tanya sama mereka, dasar Anda ini riwayat dari siapa? Siapa dari siapa? Kalau dalam ilmu sejarah banyak sekali sejarah yang tidak valid karena hanya bersumber dari cerita mitos. Situs Gunung Padang misalnya di Majenang. Ketika para sejarawan melacak tentang bagaimana situs purbakala Gunung Padang ini di Majenang, data yang dijumpai sangat-sangat sedikit. Kebanyakan apa sumbernya? Mitos. Cerita dari juru kunci yang ujung-ujungnya apa? Mitos. Siswa saya pernah saya suruh penelitian di Pesanggerahan. Ya, Pesanggerahan meneliti salah satu situs bersejarah pada zaman Mataram kuno.
tahun sekitar 600 Masehi. Ya, lama banget ya. Tidak ada bukti tertulis seperti prasasti, tidak ada. Kalau prasasti ada tapi beda cerita. Itu pun sudah dibawa ke museum di Semarang. Ya, sementara di situ situsnya Watulingga. Watulingga. Sebenarnya ini bagaimana sisi pornografi dalam agama di luar Islam. Ya. Waktu kenapa Candi Borobudur, Candi Prambanan, banyak gambar-gambar enggak senonoh itu kan. Ya, seperti itu kan namanya. Contohnya situs Watulingga itu pun sebenarnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika diwawancara juru kuncinya tidak paham sejarahnya, malah disuruh untuk melihat YouTube orang yang mencari data tentang situs Watulingga dengan cara mediasi jin. Orang disuruh, jinnya suruh masuk ke tubuh orang, nyusup terus diwawancarai. Ya Allah, ini kalau kita penelitian dasarnya, sejarah dasarnya kayak gini, orang disuruh kesurupan dulu sama jin yang nunggu, terus diwawancarai jinnya, apa itu ilmiah? Rata-rata banyak seperti itu. Seperti kisahnya siapa? Muhammad Isa Dawud yang dulu sempat ratingnya lumayan tinggi, bukunya laris manis kayak kacang. Ya, dialog dengan jin muslim. Lalu menyusul dengan Dajjal dari segitiga bermuda. Sumbernya dari mana? Wawancara orang kesurupan. Tapi karena orangnya nggak paham, banyak masyarakat nggak paham, yang pada ngaji pun pada banyak yang beli pada. Ketika saya baca, ya Allah, ya memang kadang-kadang sering dicocok-cocokkan dengan dalil, dipas-paskan dengan dalil, ya pas dipas-paskan. Tapi ketika para ulama ditanya, itu buku khurafat. Ya, Muhammad Isa Dawud itu wartawan. Nah, wartawan sih sembarang, yang penting bisa mencari data, laris manis, beritanya kan sukses. Tapi datanya nggak valid. Kenapa? Yang diwawancari orang kesurupan, iya kan? Wong orang yang kelihatan saja bisa bohong, ya kan? Kok orang kesurupan yang diwawancarai? Masya Allah. Ini diantaranya ya. Jadi ini fitnah yang besar. 6. Sehingga ketika kita bicara tentang biografi sejarah, kalau antum baca manaqib Imam Syafi'i atau manaqib Imam Ahmad bin Hambal dan sebagainya, yang nulis para ulama jelas sanadnya. Ada sanad fulan jelas sanadnya. Jelas sumber beritanya. Tapi ketika manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditulis oleh Al-Barzanji, enggak ada bab 14. Cerita ngabur. Yang lebih ngeri lagi, dia berani memastikan dalam kitab Al-Maulid, berani memastikan semua riwayat yang disebut di dalam kitab Al-Maulid adalah sahih. Sahih dari mana? Nggak jelas, ya kan? Sahih. Sampai dibikin ritual pembacaan Maulid setiap ada kelahiran. Kalau tempat kita sering disebut dengan perjanjian. Ini bukan perjanjian, itu nama penulisnya Barzanji. Orang Jawa ngomong Barzanji susah, yang namanya perjanjian. Ada gitu orang Jawa kan? Nah, itu tidak ada sumber riwayat yang sahih. Kalau mau biografi dari ulama yang jelas sanadnya, bukan biografi dari tukang khurafat yang cuma membuat fitnah, meruntuhkan akidah Islam. Ya. Maka bila kita bertamu, kata Abul Aliyah, hendaklah berhias, berpakaian yang baik. Jangan bertamu karo kaos oblong. Orang bertamu lah, jangan. Ya, yang sedikit sopan lah. Ya meskipun tidak harus pakai baju baru, nggak harus, tapi yang sopan. Lama bertamu, ya. Haddatsana Musaddad an Yahya an Abdul Malik Al-Arzami qala haddatsana Abdullah maula Asma
akhrajat ilayya Asma jubbatan min Tayalisa 'alaiha labinatu shibrin min dibaj. Ini kisah dari Abdullah maulanya Asma binti Abi Bakar. Suatu ketika Asma menunjukkan kepadaku, mengeluarkan sebuah jubah dari Toyalisa, dari daerah Toyalisa. Ditunjukkan jubah kepada Abdullah, ya, maula beliau. Lalu kemudian, dan jubah itu saat ditunjukkan itu ada sejengkal, ya, ada satu sejengkal dari jubah tadi itu yang bahannya adalah kain sutra, sejengkal perabangkan kain sutra. Wa inna farjaiha makfufani bihi, bagian ujung-ujungnya pun ditutup dengan dijahit, ditutup dengan kain sutra tersebut. Faqalat hadhi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yalbasuha lil wughudi wa yaumal jumu'ah. Beliau memakainya ketika kapan? Ketika menemui utusan delegasi-delegasi tamu-tamu negara. Beliau memakai jubah itu, dan juga ketika hari Jumat. Ini hadis ini riwayatnya Hasan. Katanya laki-laki nggak boleh pakai pakaian sutra. Iya, nggak boleh pakai pakaian sutra. Dan ada rukhsah sejengkal. Rukhsah boleh, lebih dari sejengkal nggak boleh, ya. Tapi kalau perempuan boleh, wanita boleh pakai sutra. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalaupun ada sutranya untuk aksesoris, misalnya untuk bagian apanya begitu, silakan boleh. Misalnya bagian pinggirnya, ya kan, supaya bagus, sejengkal maksimal kain sutranya boleh. Lebih dari itu nggak boleh, ya. Nah, artinya apa? Ini juga selain dalil tentang masalah batas minimal sutra yang dibolehkan, tapi lebih daripada itu, ini dalil sebenarnya apa? Asma ingin menunjukkan kepada Abdullah maulanya bahwasanya menemui tamu, ya kan, itu pakai pakaian yang terbaik. Kalau tamu ya masih aus obrolgan, ya pakai baju yang agak sopan nemui tamu, ya. Kadang-kadang orang kalau nggak paham, ya, masih obrolgan, ya masih abud-abudan, tamu ditemui saja, ini memang nggak sopan, ya, nggak sopan. Apalagi kalau orang biasa, laki-laki yang biasa itu kalau sudah bapak-bapak biasanya kan nggak pakai baju atasan malah belum mandi lagi, ya, ada tamu temui aja, ya nggak sopan. Lah pakai sarung, ya kalau pakai sarung sih tergantung. Kalau sarungnya sopan nggak apa-apa, nggak masalah. Sarung juga pakaian kan, di pondok juga pakai sarung biasanya. Yang penting berbagi penampilan ketika bertemu, menemui tamu, ya, ya minimal sisiran, bajunya dirapiin, itulah. Rasul saja ketika menemui delegasi utusan dari berbagai kabilah, beliau pasti memakai pakaian, ganti dulu pakai pakaian yang bagus untuk menemui. Dalam rangka apa? Memuliakan tamu. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya, ya, tapi pakai pakaian yang terbaik. Tidak harus setiap ada tamu pasti beli baju baru, nggak harus. Pakai pakaian yang terbaik nemui tamu, ya. Begitu juga pada hari Jumat. Kapan? Ketika sholat Jumat, hari rayanya orang Islam. Jangan Jumatan pakaiannya ala kadarnya, ya. Mau Jumatan, dan kalau soblong lah, yang penting kan sah. Ini namanya tidak sopan, ya kan?
nemui tamu orang aja harus pakaian yang sopan, masa mau ke masjid Allah pada hari rayanya kaum muslimin pakaiannya kayak gitu, nggak sopan. Pakai pakaiannya lebih bagus dong, ya, yang bagus pakaiannya, ya. Karena apa? Karena pertama nih, sholat Jumat adalah syiar Islam yang terbesar. Kalau orang Islam pakainya letak-letak semua Jumatannya, lah nggak ada orang yang minat masuk Islam. Orang Islam nggak ada yang kinclong, semuanya pakaiannya letak-letak kabeh. Ya, pakaiannya apa namanya, kusut semua, ya, kotor semua, dekil semua, nggak ada yang minat masuk Islam nanti. Maka ketika hari Jumat pakai pakaian yang bagus, bukan berarti baru, ya, yang penting yang bagus lah, ya, yang kira-kira sopan pantas untuk Jumatan, pakai Jumatan. Orang akan orang Islam ganteng-ganteng. Tertarik, banyak orang tertarik masuk Islam karena apa? Karena memang ini diantara syiar Islam, ya. Jadi pergi ke masjid pakai wangi-wangian, ya, disisir rambutnya, kalau ada minyak rambut pakai minyak rambut, kan begitu. Disunahkan mandi Jumat, bahkan sebagian ulama mewajibkan mandi yang wajib itu, ya, seminggu sekali, sejumat sekali. Kapan? Hari Jumat, itu yang wajib. Jadi kalau malas mandi, maka hari Jumat harus mandi. Jangan salah tafsir. Ada dulu orang anak asal baca hadis lalu mengatakan nggak boleh mandi kecuali hari Jumat. Jadi dia nggak pernah mandi kecuali hari Jumat. Pemahaman dari mana ini mandi seminggu sekali, ya kan? Nggak benar. Maksudnya mandi yang wajib itu setiap hari Jumat, sejumat sekali. Kenapa? Mau sholat Jumat. Kalau saben hari mandi 2 kali boleh, 3 kali boleh, nggak ada larangan, ya. Tapi kalau mandi yang wajib itu sejumat sekali, boleh malam Jumatnya, boleh pagi hari Jumatnya, boleh pas mau berangkat Jumatnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting mandi hari itu, ya. Karena mau apa? Mau menghadiri sholat Jumat, syiar Islam yang terbesar, ya kan? Kedua, akan menjadi apa? Menjadi ketika kita duduk Jumat di saf-saf Jumat itu kan, mendengarkan khutbah, orang akan menjadi tenang, senang, nyaman di sebelahnya. Coba kalau kita bajunya dekil, ya kan, kusut, kotor, ya, bau lagi, jejernya pasti akan minggring-minggring. Ya, nah itu. Jadi usahakanlah terbaik penampilannya, nggak harus yang terbaik, nggak harus yang terbaru. Yang penting ya, yang layak, yang patut, yang pantas untuk Jumatan, pakai. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Haddatsana al-Maki qala haddatsana Hanzalah an Salim bin Abdullah qala sami'tu Abdullah bin Umar qala wajada Umar hullata istabrak. Abdullah bin Umar pernah bercerita bahwasanya bapaknya Umar bin Khattab pernah mendapati sebuah pakaian baju dari sutra di pasar, dijual begitu, ya. Fa'ata bihan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ishtari hadhihi. Maka Umar segera datang kepada Nabi membawa pakaian sutra tadi. Ya Rasulullah, belilah ini. Ya, maksudnya silakan ini dibeli, kita beli untuk Anda pakai, gitu kan? Belilah ini. Wal basha 'indal jumu'ati aw hina taqdimu 'alaikal wufud. Pakailah setiap hari Jumat atau ketika ada utusan tamu datang kepadamu. Perhatiannya, betapa perhatiannya para sahabat kepada Rasulullah.
Saking perhatiannya sampai ketika ada pakaian yang bagus dijumpai begitu, mereka nggak berpikir dirinya untuk Rasul yang pertama. Kenapa? Karena beliau sering menemui utusan siapa? Utusan dari berbagai macam delegasi, kabilah, negara itu kan. Dan juga ketika khutbah Jumat, kalau ketika menemui utusan kabilah-kabilah ataupun utusan-utusan dari berbagai negara, kok pakaiannya kurang baik kan gimana rasanya? Ya, maka kalau bisa pakai yang terbaik. Pakailah ini ya Rasulullah, ambillah ini ya Rasul. Apa kata Rasul? Faqala alaihi salatu wassalam, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang memakai pakaian ini tidak ada baginya bagian di akhirat nanti. Paham ya? Tidak ada bagian di akhirat nanti. Artinya orang yang sudah memakai baju sutra di dunia, pertama itu dosa besar. Laki-laki nggak boleh pakai baju sutra. Kalau ada laki-laki pakai baju sutra, maka dosa besar. Tentu ada perhitungannya di akhirat. Andai pun dia masuk surga, di surga tidak berhak memakai baju sutra. Padahal baju sutra bajunya ahli surga. Hanya sutra semuanya dia tidak. Ya, kenapa? Sudah pakai di dunia, maka di akhirat tidak dapat bagian baju sutra. Nah, bajunya apa? Oh alam. Yang jelas di bawah itu. Kalau kita semuanya pakai baju bagus, semuanya satu nggak jelek, satu nggak bagus sendiri, jelek sendiri, kira-kira bagaimana? Di akhirat akan seperti itu. Orang yang di dunia sudah suka memakai baju sutra, di akhirat tidak dapat baju sutra. Padahal itu pakaiannya ahli surga. Rugi. Ya, maka kata Rasulullah yang memakainya tidak ada baginya di akhirat kelak. Dosa besar ya, nggak dapat sutra ya. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hulal. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kiriman baju-baju sutra juga, dapat kiriman. Fa'arsala ila Umar bi hullatin wa ila Usama bi hullatin wa ila Ali bi hullah. Dia dapat kiriman 3 baju sutra tadi, maka dibagi-bagi. Satu dikirim ke Umar, satu dikirim ke Usama, satu dikirim ke Ali. Faqala Umar, maka Umar bertanya, ya Rasulullah, arsalta biha ilayya wa qad sami'tuka taqulu fiha ma qulta. Ya Rasul, kamu kirimkan baju ini kepadaku, padahal aku baru saja kemarin mendengar engkau mengatakan tentang apa yang kau katakan. Orang yang pakai baju ini tidak ada bagian kebaikan di akhirat. Kenapa mau kirimkan kepada saya ya Rasul? Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha aw taqdi biha hajatak. Kata Rasulullah, aku ngirim kamu bukan untuk kamu pakai. Kamu bisa menjualnya atau memenuhi hajatmu dengan pakaian itu. Kan bisa dipakai untuk istrinya misalnya kan, atau untuk gorden, atau untuk apa ya bisa, ya kan, atau dijual. Kalau katanya haram kok dijual, haramnya tidak mutlak, haram hanya bagi laki-laki, bagi perempuan boleh, jadi boleh dijual. Kalau haramnya mutlak lah nggak boleh, kayak khamar misalnya, nggak boleh menjual belikan khamar karena haramnya mutlak, ya kan? Kalau haramnya mutlak nggak boleh menjual khamar, menjual berhala, nggak boleh. Kalau haramnya tidak mutlak boleh.
Karena orang lain bisa membelinya untuk keperluan yang dibolehkan. Mungkin wanita atau mungkin orang non muslim. Toh di akhirat juga nggak mungkin masuk surga kan? Jual pada mereka nggak apa-apa. Ini misalnya, boleh silakan. Ya. Nah itu diantaranya. Ini dalil bahwasanya perbuatan Rasul, ya, dan perkataan Rasul mana yang paling kuat sebagai dalil? Perkataan Rasul. Sunnah qauliyah muqaddamah ala sunnah fi'liyah. Sunnah berupa sabda Rasul, ucapan Rasul didahulukan daripada sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan Rasul. Kenapa? Karena perbuatan Rasul bisa ditafsirkan beberapa penafsiran. Semacam ini, dikirimi kain sutra, baju sutra, penafsirannya apa? Bukan untuk dipakai, tapi bisa dijual lagi atau untuk keperluan yang lain. Gitu kan? Nah, jadi ketika ada sunnah qauliyah bertentangan dengan sunnah fi'liyah, mana yang didahulukan? Sunnah qauliyah. Maka Umar ketika dikirimi itu, Umar bertanya balik, loh, engkau kemarin melarangnya, nggak mau memakainya, kenapa kau kirimkan pada saya ya Rasul? Nah ini kan, apakah sudah boleh? Tetap nggak boleh. Diklarifikasi pada Rasulullah, ya, tapi bisa untuk keperluan yang lain. Ini dalil, ya, bahwasanya tidak cuma Rasul, para sahabat-sahabat Nabi pun paham bagaimana etika menyambut tamu, etika bertamu dan etika menyambut tamu. Bertamu pakai pakaian yang bagus, yang sopan, yang rapi, yang pantas, yang layak. Menyambut tamu pun begitu. Ya, ini contoh bentuk ikram, memuliakan tuan rumah bagi tamunya dan memuliakan tamu bagi tuan rumahnya. Ini suatu adab yang bagus dalam Islam. Dan bahkan semua orang juga yang berakal pasti berpendapat demikian. Hanya saja kalau dalam Islam antara murabunya pakaian yang dilarang jangan dipakai. Nah, itu diantara pembahasan kita untuk kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana orang yang berziarah, berkunjung, kemudian dikasih makan, maka disunahkan mendoakan. Kemudian disunahkan pula orang yang bertamu memakai pakaian yang terbaik, ya kan? Orang menyambut tamu juga pakai pakaian yang layak, yang pantas, yang bagus. Jangan asalan dalam rangka saling memuliakan di antara sesama muslim. Nah, kalau tamunya orang non muslim sama juga. Delegasi-delegasi yang datang pada Rasulullah kan nggak semuanya muslim, pun disambut ya dengan penampilan yang terbaik. Untuk apa? Sebagai syiar Islam. Ini loh orang Islam menyambut tamu walaupun non muslim pun disambut dengan pakaian yang layak. Janganlah orang non muslim saya pakai baju kolor saja, nggak boleh. Pakai baju yang baik juga. Ya ini syiar Islam. Ya, ketika menyambut tamu. Baik, ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa bolehnya membagikan berupa sembako atau hasilnya. Jadi ketika materi seseorang dijual ketika mengikuti nama tadi. Cuma saya jadi bertanya di sini, apakah boleh memutuskan dari yang tujuh ketika sampai hari 40? Ya. Itulah yang namanya ijtihad salah seorang ulama dari tabi'in. Ya, beliau berijtihad untuk meringankan siksa ahli kubur, maka bersedekah atas nama mereka berupa makanan yang dibagi-bagi pada hari yang sekian. Itu ijtihad dia seorang. Artinya ijtihad salah seorang tabi'in bukan dalil. Ya kan? Kalau sahabat
masih bisa dikategorikan sebagai dalil. Kalau tabi'in sudah tidak. Berbeda ya. Cuma tabi'in itu, apalagi tabi'in itu hanya sendirian, ijtihad dia seorang, artinya pendapat pribadi yang bukan pendapat umumnya para tabi'in. Makanya itu penentuan hari sekian itu tidak dapat diterima dikarenakan apa? Itu bukan dalil. Ya, andai pun memang dia mengatakan hari ke-7, hari ke-40 supaya siksaannya diringankan, itu mau diamalkan dibagi biasa, tidak ngumpulin orang bilang kepungan, tidak. Andai pun itu diamalkan, maka tidak seperti itu modelnya, langsung dikasihkan orang-orang, ya. Dan pendapat ini sebenarnya terkait dengan bagaimana sikap para ulama secara umum. Ini terkait dengan hukum menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala, bahasanya ada ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala amalannya, sedekah atas nama orang yang meninggal, seperti madhabnya Hanafiyah dan Hambaliyah. Ada pula yang melarang, ini madhabnya Syafi'iyah dan Malikiyah. Tapi sekarang Indonesia orangnya Syafi'iyah malah mengharuskan bagi-bagi atau menghadiahkan pahala, ya. Ini kebolak-balik. Maka Syafi'iyah generasi awal melarang. Syafi'iyah zaman sekarang yang sudah menyimpang dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i malah mengharuskan. Ajib, aneh, ya. Ini berpulang kepada menghadiahkan pahala amalan kita. Ini masuk dalam ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu pun tidak ditentukan harinya, mau hari kapan terserah. Dan itu pun tidak, sebenarnya tidak ada satu dalil pun yang mengatakan sedekah itu mampu meringankan azabnya penghuni kubur. Tidak ada, karena itu butuh dalil. Ijtihad ketika tidak sesuai dengan dalil, maka ijtihadnya tertolak. Ya, jadi ini yang kemudian dipahami oleh kita, bahasanya ketika orang mengikuti pendapat salah seorang tabi'in ini, ya, kemudian dia mengatakan, oh ini disunahkan. Pertanyaannya, kalau andai kata itu memang iya bisa meringankan penghuni kubur, pasti Rasulullah sudah melakukan. Apakah tabi'in tadi tahu adab kuburnya diringankan? Apakah Nabi pernah mencontohkan cara meringankan azab kubur dengan cara seperti itu? Wong Nabi membelah pelepah korma, ya, ditancapkan ke dua kuburan. Kenapa? Masih sedang disiksa, agar siksanya diringankan. Kenapa? Karena Rasul tahu sedang diazab dari mana? Dari malaikat Jibril. Dan bisa diringankan selama apa? Selama pelepah kormanya masih basah. Pertanyaannya, apa ada sahabat Nabi yang melakukan itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada yang tahu masalah gaib. Masalah azab kubur yang tahu hanyalah Allah. Rasul diberitahu melalui malaikat Jibril. Gitu kan? Nah sekarang kalau ada seorang tabi'in mengatakan bisa meringankan siksa, dasarnya, dalilnya apa? Makin namanya maktu, ya. Jadi sebuah perkataan yang penyandarannya terhenti kepada perkataan seorang tabi'in saja, artinya tidak mesti benarnya, harus dicocokkan dengan dalil. Andai kata itu benar, pasti pernah ada dalilnya dari Rasul atau sahabat Nabi, atau diikuti oleh orang setelahnya, para tabi'in hingga generasi para imamnya 4 dan para imam ahli hadis pasti mengikuti. Nyatanya tidak. Berarti itu ijtihad yang ditinggalkan oleh generasi setelahnya, karena nggak ada dalil, pertentangan dengan dalil malah kan gitu. Ya, siapa? Tawus siapa ya? Ada yang ngapal? Kalau nggak Tawus ya Fudail, antara itu saya lupa nama persisnya. Itu yang berpendapat demikian.
Kalau nggak Tawus, Fudail. Saya lupa nama persisnya. Ada lagi? Cukup? Ya, ada. Yang membolehkan apa itu misalnya sampainya sedekah atau misalnya sampai kepada sang mayit itu masalah akidah atau masalah apa? Itu masalah seputar pendapat semata-mata, ya. Dalam artian memang dibahas juga dalam masalah akidah, sebagaimana dibahas dalam kitab Akidah Thahawiyah oleh Imam Thahawi, ya. Dan kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Memang ada ikhtilaf di situ para ulama, ya. Itu perkara seputar menghadiahkan pahala tadi itu memang perkara seputar khilafiyah, tapi bukan dalam masalah usul. Bukan dalam masalah usul. Bukan dalam masalah pokok. Kalau masalah pokok akidahnya nggak ada beda pendapat. Adapun masalah-masalah terkait dengan furu'iyah, yaitu perkara-perkara masalah ikhtilafiyah, itu tidak masuk perkara usul, maka itu memang ada perbedaan pendapat dalam memahami dalil. Karena terkait dengan pemahaman terhadap dalil, ya kan? Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik berdalil dengan apa? Amalan anak Adam terputus setelah meninggal kecuali 3 perkara, kan? Yaitu siapa? Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, amal jariyah, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Kalau dalilnya Hambaliyah sama Hanafiyah, Rasul menyembelih kurban, satu untuk dirinya dan keluarganya, satu untuk umatnya yang tidak mampu berkorban, yang tidak berkorban. Lah, kata-kata umat yang tidak berkorban ini ditafsirkan oleh Hanafiyah dan Hambaliyah termasuk orang yang belum lahir ataupun yang sudah meninggal. Berarti boleh menghadiahkan pahala. Ini dasar mereka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.